wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan YouTuber saya dimanapun berada. Semoga hari ini sehat semua atas pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan sehat kita bisa beraktivitas. Jumpa lagi dengan Dika Smuri yang selalu konsisten menyampaikan materi dunia perhotelan dan pariwisata. Namun untuk hari ini Dika Smuri menyampaikan materi, yaitu jawaban atas pertanyaan viewer saya yang menanyakan selama ini videonya tentang operasional hotel tidak dibahas tentang peranan daripada manajer. Viewer saya menanyakan peranan daripada manajer di operasional. Nah, kali ini saya ingin menjawab pertanyaan tentang hal itu, yaitu peranan apa saja sih daripada manajer hotel itu. Manajer itu berperan penting dalam operasional hotel, ya, sesuai tingkatannya, karena di hotel itu bagiannya banyak dan setiap bagian itu memerlukan pimpinan atau manajer. Jadi secara umum ya, pimpinan daripada atau peranan daripada manajer itu adalah sebenarnya peranan dari para manajer itu tiga hal itu yang harus dimiliki oleh atau diselesaikan oleh para manajer. Pertama, manajer itu adalah mengelola staf. Jadi mengelola staf diantaranya itu juga merekrut, membimbing, ya, merekrut, itu termasuk kebutuhan daripada staf mana ini yang diperlukan. Jadi manajer bagian itu mengajukan ke HRD personalia untuk diberikan. Jadi termasuk udah merekrut. Jadi tidak hanya merekrut saja, tapi melatih juga. Jadi melatih karyawan supaya terampil dalam mengoperasikan sesuai dengan kompetensinya atau sesuai dengan profesinya. Di samping itu juga mengembangkan, mengembangkan kemampuan karyawan itu supaya bisa melaksanakan sesuai dengan SOP hotelnya itu sendiri. Peranan yang kedua manajer itu adalah mengatur operasional departemen itu sendiri. Jadi mengatur operasional itu memastikan bahwa operasional itu lancar. Juga mengelola anggaran, karena setiap departemen di hotel itu punya anggaran belanja, karena setiap departemen mempunyai pembelanjaan guna untuk memenuhi kebutuhan tamu. Di samping mengelola anggaran juga memastikan kepatuhan terhadap standar operasional hotel. Jadi hotel itu mempunyai standar operasional atau standar kualitas. Jadi seorang manajer tadi adalah memastikan bahwa karyawan itu sudah memenuhi standar kualitas yang dimiliki oleh hotel, karena standar hotel masing-masing itu kan berbeda sesuai dengan kategori atau karakter hotel itu sendiri. Makanya manajer lah yang mengawasi juga seluruh karyawan, mana yang kurang, mana yang sudah terampil, mana yang bandel. Kalau bandel ya dibimbing, karena motonya di hotel itu kalau tidak bisa dibina ya harus bisa dibina. Kalau tidak bisa dibina ya dibinasakan begitu. Jadi manajer itu tugasnya adalah termasuk memenuhi standar kualitas itu, karena bertanggung jawab pada operasionalnya. Yang ketiga, seorang manajer itu mengambil keputusan. Yang keputusan di dalam operasional artinya bagaimana mengelola keuangannya, juga standar operasionalnya, atau bagaimana misalkan ada keluhan daripada tamu yang menimbulkan kerugian hotel. Nah, langkah-langkah itu adalah yang mengambil sikap atau keputusan adalah para manajer.
Nah, itu jadi tiga peranan itu adalah bagian atau hal yang penting bagi para manajer untuk supaya semua itu terpenuhi kebutuhan para tamu ini, khususnya di manajer perhotelan. Ambil contoh misalkan manajer front office, yaitu memastikan bahwa operasional di front office mulai dari check-in, dari melayani tamu selama menginap, dari sampai tamu itu check out itu harus berjalan dengan baik sesuai dengan ya moto keinginan dari perusahaan tersebut. Nah, itulah contoh daripada manajer front office, itu disebut executive housekeeper. Nah, itu juga memang housekeeper itu kan tugas utama aja menjaga kebersihan. Jadi tugas manajer ada mengelola kebersihan, di mana hotel itu dibagi menjadi dua, yaitu kebersihan room dan public area. Jadi itulah peranan daripada manajer untuk mengelola sesuai dengan profesinya, sesuai dengan jabatannya. Jabatan di housekeeping ya tentang kebersihan, dan jabatan di manager ya tentang makanan dan minuman. Ya suplai atau makanan, urusan layanan makanan, termasuk juga pengelolaan restoran, bangketnya, room service-nya, dan operasional yang lain yang terkait dengan layanan makanan dan minuman. Setelah hubungan baik dengan perusahaan, dengan masyarakat, ya bagaimana promosi-promosinya sudah dikelola dengan benar atau belum, karena di marketing kan ada PR, jadi ada sales ya, dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh misalkan daripada manajer yang ada di hotel. Ya sesuai, ini hanya 3 contoh saja: manajer front office, housekeeping, dengan F&B, food and beverage manager, lantas sales marketing manager. Nah, ada di hotel kan juga ada HRD manager, ada accounting, ada engineering, itu chief engineer. Terus apakah para manajer hotel itu kuliahnya atau sekolahnya itu harus jurusan manajemen? Tentunya itu tidak semua, ya tidak semua, karena orang hotel itu learning by doing, ya learning by doing, menyesuaikan apa sih apa operasional yang dijalani. Ya tidak harus sekolah di manajemen atau sarjana manajemen, tidak. Jadi seiring dengan waktu dia punya pengalaman dari berbagai macam yang dia lakukan. Nah, itu bisa menjadi seorang manajer sesuai dengan bidangnya, karena ada juga tenaga perhotelan itu kan dari karir, pengalaman dari mana-mana, misalnya dari perkapalan, dari hotel yang satu ke hotel yang lain, dari bawah operasional, dari bawah terus naik karena bagus kinerjanya, lama-lama juga akan bisa menjadi seorang manajer. Jadi tidak harus dari sekolah manajemen, tapi pengalaman yang diperlukan. Jadi percuma juga. Ya memang kalau dilihat secara langsung, ya seorang manajer itu apa sih kerjanya? Hanya rapat, memimpin rapat, jadi kadang-kadang karyawan melihat bahwa apa sih kerjaan manajer? Ya mundan mandir, keluar masuk, kadang-kadang sales call, ya dari berkunjung ke perusahaan untuk memperolehkan. Jadi sementara karyawannya adalah yang bagian masak, bagian melayani tamu, terus bagian pengantaran, bagian menerima tamu, bagian kamar. Kelihatannya kalau apalagi hotel lagi ramai sekali, ya hotel lagi rame, okupansi atau kamar terisi penuh, tamunya banyak sekali, karyawan staf-stafnya adalah sampai
overtime ya, mestinya pulang tepat waktu ini nggak bisa karena harus menyelesaikan tugasnya, sementara para manajernya ya tidak ikut melayani yang seperti itu, hanya ketika ada case-case tertentu, misalkan tamu VIP ya, itu yang turun tangan harus para manajer gitu. Jadi kalau dilihat secara langsung bahwa tugas manajer itu tidak nampak ya, tetapi secara strateginya, otaknya adalah kalau yang sudah punya gelar manajer itu otaknya kerja 24 jam ini untuk tanggung jawab ya, secara fisik harus powernya seorang manajer itu tidak, tapi strategi otaknya bekerja terus ya untuk bertanggung jawab atas operasional yang dimilikinya. Untuk kali ini sekali lagi semoga terjawab pertanyaannya oleh para salah satu viewer saya. Ini saja dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.